Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini yaitu penciptaan alam semesta, perspektif Al-Quran dan hadis. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuasaan dan juga kebijaksanaannya. Penciptaan ini bertujuan sebagai tanda atau ayat bagi manusia agar beriman dan juga berpikir. Konsep dasar penciptaan. Allah adalah satu-satunya pencipta atau Al-Khaliq, sedangkan alam semesta diciptakan dengan kehendaknya, dengan penuh keteraturan serta keseimbangan, seperti dalam Quran Surat Yasin ayat 82 yang menegaskan kekuasaannya. Proses penciptaan alam semesta. Yang pertama, masa. Quran Surat Al-A'raf ayat 54 menjelaskan penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa. Yang kedua, tahapan, di mana masa ini tidak harus berarti 1 hari 24 jam, melainkan bisa berupa tahapan atau periode panjang. Yang ketiga, penafsiran. Ulama menafsirkan ini sebagai proses bertahap yang menunjukkan kesempurnaan perencanaan ilahi. Yang keempat, keteraturan. Proses penciptaan yang bertahap ini menunjukkan keteraturan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi awalnya satu. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 mengisyaratkan bahwa langit dan bumi awalnya menyatu, kemudian dipisahkan. Ayat ini sering dikaitkan dengan konsep awal penciptaan seperti mirip teori Big Bang. Langit yang meluas. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 menyebutkan bahwa alam semesta terus meluas. Ini menunjukkan bahwa alam semesta tidak statis dan terus mengalami perluasan. Penciptaan bumi dan isinya. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia, lengkap dengan gunung, laut, tumbuhan, dan juga hewan. Seperti dalam Quran Surat Fussilat ayat 10 yang menyebutkan penciptaan gunung kokoh di atas muka bumi ini. Selanjutnya, penciptaan manusia sebagai tujuan. Manusia adalah makhluk utama yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Seperti tersebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 30, tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengelola bumi dengan baik. Selanjutnya, hadis tentang tahapan penciptaan. Seperti hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanah pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, dan seterusnya. Ini menunjukkan tahapan penciptaan yang teratur dan juga bertahap. Riwayat tentang awal penciptaan. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena atau kolam. Lalu Allah berfirman, tulislah. Di mana ini melambangkan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dalam takdirnya. Hikmah penciptaan alam semesta. Yang pertama menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menguatkan keimanan dan keyakinan manusia akan adanya pencipta. Yang ketiga, sebagai sarana kehidupan dan penunjang keberlangsungan makhluk. Yang keempat, mengajak manusia untuk berpikir atau tafakur dan merenungi tanda-tanda kebesarannya. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kesimpulan, alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah dan tujuan. Penciptaannya bertahap, teratur, dan menunjukkan kekuasaan ilahi. Al-Quran dan hadis memberikan penjelasan yang selaras dengan akal dan ilmu pengetahuan, di mana manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita pada penutup. Mari kita jadikan pemahaman tentang penciptaan alam semesta ini sebagai sarana untuk meningkatkan iman, mengingatkan kembali manusia akan amanatnya sebagai khalifah, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga lingkungan sebagai amanahnya di muka bumi ini. Baik, sekian pembahasan pada hari ini. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.